Pagi Bu. Pagi Ibu. Gimana kabar kalian hari ini, sehat? Sehat Bu. Sehat ya. Semoga kalian sehat selalu. Coba sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu. Siapa ketua kelasnya? Kami Bu. Egi ya. Silakan Gi, pimpin doanya. Semua siap. Siap. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Jadi pelajaran kita hari ini tuh masih berlanjut dengan pembelajaran sebelumnya. Sebelumnya kita udah belajar apa, Ken? Triple Pitagoras, Bu. Ya, triple Pitagoras ya. Apa itu triple Pitagoras, Santi? Triple Pitagoras itu 3 bilangan asli yang memenuhi teorema Pitagoras, Bu. 3 bilangan asli yang memenuhi teorema Pitagoras. Bilangan aslinya kita misalkan dengan apa, San? Dengan A, B, dan C. A, B, dan C yang merupakan sisi-sisi dari segitiga siku-siku ya. Paham ya? Paham Bu. Egi, Ya Bu. coba perhatian ke depan. Maaf Bu. Ibu mau tanya, konsep Pitagoras itu apa saja? Coba sebutkan salah satu. C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Coba ulangin Egi. C kuadrat C sama dengan sama dengan A kuadrat A kuadrat tambah B kuadrat. B kuadrat, atau C sama dengan akar dari A kuadrat ditambah B Kuadrat. Bagaimana jika B yang tidak kita ketahui? Coba buka lagi bukunya. Angel, bagaimana jika B-nya tidak kita ketahui? Gimana konsepnya? Jadi apa? Ayo coba dibuka lagi bukunya. Diingat-ingat lagi. B kuadrat sama dengan B kuadrat sama dengan C kuadrat C kuadrat dikurang A kuadrat. A kuadrat ya. Tuh ya, atau B sama dengan akar dari C kuadrat kurang A kuadrat. Oke. Jadi Ibu anggap kalian sudah paham mengenai teorema Pitagoras. Jadi sistem kita hari ini tuh diskusi antar kelompok. Jadi kalian silakan bentuk kelompok. Kelompoknya teman sebangku aja, Ya Bu. ya. Teman sebangku aja. Nanti kalian kerjakan LKPD. Coba tuh kenapa ketawa? Ada yang lucu? Ya. Jadi di lembar kerja ini ada sebuah permasalahan. Ya, permasalahannya itu dengan tujuan kita bisa menentukan salah satu sisi dari segitiga siku-siku. Ya. Coba dibuka LKPD-nya. Di situ ada identitas, silakan kalian isi dulu. Anggota kelompoknya siapa aja, kelas berapa? Ibu tunggu 2 menit ya. Sekarang tanggal berapa, San? Tanggal 17, Bu. April. Sudah? Sudah Bu. Bisa kita lihat di situ ada petunjuk pengerjaan. Ibu mau Angel bacakan petunjuk pengerjaan LKPD ini. Bacalah dan pahami dengan baik informasi yang diberikan pada soal di bawah ini. Apabila terdapat penjelasan yang kurang jelas, segera tanyakan pada guru. Ikuti langkah-langkah di bawah ini agar menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan teorema Pitagoras. Ya. Jadi di LKPD ini sudah tersusun mulai dari permasalahan hingga cara menyelesaikannya. Cara menyelesaikan itu dengan model pembelajaran problem based learning. Jadi kalian diberikan dulu masalah, lalu kalian
diajak untuk menyelesaikan dengan rujukan yang sesuai dengan problem dan bisa dipahami. Sabu. Di situ sudah Ibu cantumkan teorema Pitagoras, ada 3 konsep tadi ya. Tadi Iya, Bu. yang C kuadrat sudah disebutkan oleh Egi, B kuadrat sudah disebutkan oleh Angel, berarti tinggal yang A kuadrat. A kuadrat. A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang B kuadrat. B kuadrat. Permasalahannya coba. Ada yang membacakan? Satu orang? Kami Bu. Egi, silakan. Pada segitiga siku-siku berlaku, kuadrat sisi terpanjang atau hipotenusa sama dengan jumlah. Egi, soalnya, permasalahannya. Maaf Bu. Coba disimak baik-baik. Tommy ingin mengambil buah jambu di depan rumahnya. Lanjut. Akan tetapi ia tidak bisa Lanjut gimana? memanjat pohon. Ya, sebagian dulu ya, dengarkan yang dibilang. Kemudian ia berusaha menggapai buah jambu tersebut dengan menaiki tangga yang memiliki panjang 10 meter. Ya, Ternyata jarak dari pohon dan tangga jauh 6 meter. Maka tinggi pohon jambu tersebut yaitu ya. Jadi di permasalahan ini kita tahu kita akan mencari tinggi pohon jambu tersebut ya. Kita buka halaman selanjutnya atau ada halaman 3. Bu, dia nggak mau berbagi. Egi, coba dikerjakan secara berkelompok, jangan mandiri karena ini kita sifatnya kelompok ya. Kita akan berdiskusi. ya Ya, Bu. Bu. Diajak. Nomor 1 itu memahami masalah. Apa saja yang dapat kita temui dalam cerita di atas ya. Selanjutnya itu ada menyusun rencana, ada melaksanakan rencana yang sudah kalian susun tadi, baru kalian harus periksa kembali jawaban kalian. Silakan dibaca soal-soal yang ada di LKPD ini. Ibu kasih waktu 3 menit. Jika ada soal yang kurang dipahami atau membingungkan, silakan tanya sama ibu. Wahai sobat, Dibaca dulu soalnya sebelum dikerjakan. Kayaknya aku tahu lah. apa jawabannya kira-kira? Ini. Bagian menyusun rencana jelas ya. Ya Bu. Yang pertama, kita beritahu, bisakah kita membayangkan? Bisakah kita mensketsakan? Yang kedua, jika iya, kita gambarkan. Yang ketiga, langkah selanjutnya apa? Lalu konsep Pitagoras apa yang akan kita gunakan? Untuk melaksanakan rencana paham? Paham Bu. Bu. Bagian memeriksa kembali? Paham Bu. Sudah paham. Ya, tadi kan kita sudah tahu ya konsep Pitagoras itu ada 3. Nah, kita periksa kembali dengan konsep Pitagoras yang ada. Jika kita tadi sudah menggunakan B kuadrat, mungkin kita bisa menggunakan yang A kuadrat atau C kuadrat untuk memeriksa kembali jawaban kita. Bisa dipahami? Bisa Bu. Jika sudah dipahami semua persoalan-persoalan dalam LKPD ini, silakan kerjakan. Ibu kasih waktu 15 menit. Cukup ya 15 menit ya? Cukup Bu. Silakan dikerjakan. Bu, Kerjakan secara berkelompok. Ya? semuanya ya Bu. Iya, kita kerjakan semuanya. Mulai dari memahami masalah hingga memeriksa kembali. Bu, dia nggak mau berbagi. Bu. Kerjakan secara berkelompok. Kalau nggak mau berkelompok, Bu, tidak mau ngerjain. ya. Kau nulis ya biar aku nyari jawaban. Yang bekerja itu tangan ya. Bu. Ya, Bu. Ya, kira soalnya tadi woi. Kelompok 1 bisa. Ada Bu. Ada kendala? Kelompok Angel bisa. Bisa Bu. Sudah sampai nomor berapa? Ya nomor 3 lah Bu. Nomor 3 ya. Lanjutkan ya. Ya Bu. Bu, dia tulisnya goyang-goyang.
Coba kerjakan benar-benar. Jangan ribut. Kalau ribut nanti ibu suruh presentasi ke depan. Ini kalau kalian mau pakai media, boleh. Ibu pinjamin ya. Ibu, terima kasih Bu. Silakan gunakan. Jadi gini ya. Coba suaranya dikecilkan. Jangan ada yang ribut. Ya Bu. Ada yang sudah sampai melaksanakan rencana? Belum? Kami sudah Bu. Sudah ya? Sudah. Ya, lanjutkan. Sampai memeriksa kembali ya. Ya, Iya Bu. Bu. Yuk, waktunya 5 menit lagi. Ya, Bu. Coba diperiksa lagi jawabannya dari awal. Dari memahami masalah. Agar tidak menimbulkan kekeliruan. Kelompok ini sudah sampai mana? Melaksanakan rencana Bu. Kelompok Egy sudah sampai memeriksa. Sudah, Bu. Sudah, Dikit Bu. lagi lah. Sudah Nina. Udah ya? Taruh lagi siap Bu. Sudah semua? Ya, Bu. Tunggu Bu, dikit lagi Bu. Udah Bu. Sudah ya? Tunggu ibu hapus dulu. Coba kita lihat lagi permasalahannya. Tommy ingin mengambil buah jambu di depan rumahnya, tetapi ia tidak bisa memanjat pohon. Kemudian dia berusaha menggapai buah jambu tersebut dengan menaiki tangga yang memiliki panjang 10 meter. Ternyata jarak dari pohon dan tangga itu sejauh 6 6 meter. meter. Maka tinggi pohon jambu tersebut adalah, kita buka kodenya, memahami masalah. Apa saja yang dapat kita temui dalam cerita di atas, mulai dari kelompok 1? Apa saja? Panjang tangga Bu. Panjang tangga. Berapa panjang tangganya? 10 meter. 10 meter. Yang kedua, Jarak pohon ke tangga Bu. jarak pohon ke tangga berapa meter? 6 meter Bu. 6 meter. Kelompok Egy sama, ada lagi yang mau ditambahkan?
Tidak Bu, cuma dulu Hanya itu, Pak. panjang tangga dan jarak pohon ke tangga. Iya Bu. Ya benar ya, jadi yang diketahui dalam cerita tadi itu ada panjang tangga dan jarak dari tangga ke pohon. Selanjutnya, apa yang akan kita cari? Tinggi Tinggi pohon. pohon. Tinggi pohon jelas ya, yang kita cari itu tinggi Pohon. pohon. Oke, kita masuk menyusun rencana. Dapatkah kamu membayangkan cerita di atas? Jika kita sketsakan ke dalam bentuk segitiga siku-siku, bisa? Bisa Bu. Bisa, Bu. Bisa ya? Ya. Coba itu nomor 2, gambarlah sketsa tersebut. Siapa yang mau gambar? Ke depan. Kami Bu, kami Bu. Ya, kelompok Egy, coba gambarkan ke depan sketsanya beserta keterangannya ya. Di mana Bu? Ini sini aja. Ini. Nah, Bu. Ya, tunggu. Egy jangan duduk dulu. Coba kelompok lain perhatikan. Benar nggak sketsa yang dibuat Egy? Benar, Bu. Coba lihat. Kalau kita pakai media kita tadi, jadi kita ibaratkan ini pohonnya. Ups. Bisa kita ibaratkan ini tinggi pohon, ini jarak dari pohon ke tangga, berarti ini adalah Tangga. 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 Tangga menuju pohon. Jadi benar ya? Benar, Bu. Lanjut. Silakan duduk Egy. Makasih Bu. Beri tepuk tangan dong untuk kelompok Egy. Kita lanjut ya. Apa langkah selanjutnya untuk menentukan konsep Pitagoras? Apa langkah selanjutnya? Menentukan konsep Pitagoras yang akan digunakan. Menentukan konsep Pitagoras yang akan digunakan. Iya, Bu. Kelompok Angel, ada jawaban yang berbeda? Sama Bu. Sama ya. Jadi setelah kita sketsakan, kita tentukan konsep Pitagoras apa yang akan kita gunakan. Lalu nomor 4, coba sebutkan konsep Pitagoras yang mana yang akan kalian gunakan. Coba Kami Bu. satu-satu. Kami Bu. Angel deh, tadi Egy sudah. B kuadrat sama dengan B kuadrat sama dengan sama C dengan kuadrat dikurang A kuadrat. ya. Kelompok Santi sama. Sama, Bu. Ya betul ya. Jadi sesuai yang kita sketsakan tadi, kita akan mencari tinggi pohon. Tinggi pohonnya itu terletak di sisi B. Berarti kita akan menggunakan konsep B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang A kuadrat. Lanjut, coba buka halaman selanjutnya. Melaksanakan rencana. Selesaikanlah permasalahan yang ada di dalam cerita tersebut sesuai dengan rencana ya telah kalian susun dengan memanfaatkan konsep teorema Pitagoras. Tadi kita sudah menentukan nih teoremanya, kita menggunakannya B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang A kuadrat. Selanjutnya kita akan mensubstitusi nilai B, C, dan A. Coba siapa yang mau jadi volunteer untuk menyelesaikan teorema ini, konsep ini? Ayo, siapa kelompok mana tadi yang belum maju? Kami, Bu. Coba, ya salah satunya maju. Iya, Bu. Hapus saja nggak apa-apa. C
ada jawaban yang berbeda? Sama Bu. Sama. Sama. Berapa B-nya? 8. Iya Bu, 8 meter. Ya, silakan duduk. Tepuk tangan dong. Silakan. Oke, jadi benar ya. Jadi tinggi pohon yang akan kita cari itu setinggi 8 meter. Coba periksa kembali, benar nggak sih tinggi pohonnya itu 8 meter? Siapa yang mau? Siapa yang mau menunjukkan bahwa tinggi pohon ini setinggi 8 meter? Oh, Ibu mau tanya dulu. Coba kelompok Egi, kalian memeriksa kembalinya menggunakan konsep yang mana? Yang C kuadrat aja Bu. Menggunakan C kuadrat? Iya, C Kalau kuadrat. kelompok Keken, A kuadrat. menggunakan A kuadrat. Coba kita satu-satu. Kamu dulu yang maju. Kami Bu. Angel apa Keken? Angel aja. Angel aja. Ya, silakan. Ini. Gitu. Yuk. Ya. Coba Angel jelaskan step-stepnya. C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Coba Egi deh. Coba bantu temannya. Ya, duduk dulu Angel. Tidurnya. Coba, mengapa kalian memilih C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat? Mengapa konsep ini? Boleh nggak kalau pakai konsep yang satu lagi? Boleh Bu. Boleh ya? Kenapa? Kalau hasilnya sama ya nggak masalah sih Bu. Hasil akhirnya. Karena nilai A, nilai B, nilai C-nya itu sudah kita Ketahui. jadi kita tinggal mencocokkan saja ya. Paham ya? Silakan Paham. duduk. Ya, jadi kita dapatkan tinggi dari pohon itu setinggi 8 meter. Meter. Dan sudah kita periksa apakah benar 8 meter tinggi dari pohon itu ternyata benar. Dari pembelajaran hari ini, dari pengerjaan LKPD tadi, apa yang bisa kalian simpulkan? Apa poin-poin pentingnya? Nah Bu, Ya, coba Keken berikan kesimpulan. kesimpulannya bahwa teori Pitagoras itu bisa kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya pada contoh permasalahan pada hari ini yaitu kita mencari tinggi pohon, dan juga bisa kita temukan lagi dalam banyak aktivitas lain. Ya, ada yang lain? Tidak Bu. Tidak ada? Ya, benar ya. Jadi Pitagoras ini pembelajaran yang aplikatif dalam kehidupan sehari-hari. Kita bisa mengukur tinggi, mengukur jarak, dan tentunya harus segitiga, siku-siku, dan kita bisa menggunakan teorema Pitagoras tersebut ya. Bisa dipahami? Bisa Bu. Bisa Bu. Oke, sebelumnya kumpulkan LKPD-nya dari nilai. Ini Bu spidolnya Bu. Ya. Karena berhubung waktu kita sudah habis, jadi Ibu mau memberikan kalian tugas untuk memahami lebih dalam lagi pembelajaran hari ini. Silakan buka buku paketnya. Buka halaman 126. Di situ ada soal tentang Pitagoras.
Silakan kerjakan nomor 3 sampai nomor 5. Minggu depan kita bahas ya. Iya, Bu. Untuk pembelajaran selanjutnya itu kita materi baru. Bisa lihat di bab selanjutnya. Silakan kalian pelajari. Minggu depan kita ulangan harian juga gak apa-apa ya. Nggak apa-apa, Bu. Kan babnya sudah habis ya, jadi kita ulangan sebentar sebelum masuk ke pelajaran selanjutnya. Iya, Bu. Untuk materi hari ini ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Sudah paham semua? Paham. Bu. Ibu mau tanya deh. Ibu mau tanya sama Santi, ada berapa sih konsep teori Pythagoras ini? Ada 3, Bu. Ada 3 ya. Apa saja Santi? B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang A kuadrat. C Ya. kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Dan A kuadrat sama dengan C kuadrat ditambah A kuadrat. Ya, dan setiap permasalahan yang berhubungan dengan teorema Pythagoras ini pasti paling tidak salah satu sisinya tidak diketahui ya. Iya, Bu. Bisa dipahami? Bisa, Bisa, Bu. Bu. Oke, Ibu tutup pembelajaran hari ini. Silakan lanjutkan aktivitas kalian pelajaran selanjutnya. Sampai ketemu minggu depan. Selamat pagi. Pagi.